Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak santri TPQ Al-Hidayah di Desa Kampung Hidayah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Marilah kita mulai tanya jawab ini dengan pertanyaan pertama dari Miko. Apa hukum mokel disengaja? Mokel disengaja itu berarti membatalkan puasa dengan sengaja. Itu hukumnya haram. Dia hukumannya nanti harus mengganti kafarot. Kafarot itu hukuman atau denda. Kafarotnya itu harus mengganti pertama memerdekakan budak, tapi sekarang nggak ada budak, ya, nggak ada budak. Kalau tidak ada budak berarti memberi makan 60 orang. Apakah yang harus begitu cuma yang balik? Iya, yang balik. Yang sudah kena kewajiban itu kan balik. Kalau belum kena kewajiban seperti yang kalian ini belum pernah mimpi basah, nah itu ya nggak harus. Puasamu itu adalah latihan atau tabungan. Sekarang kamu puasa itu belum wajib, tapi itu tabungan nanti ketika kamu sudah balik gitu loh. Andaikan ada bolong-bolong di puasamu nanti, itu yang nambeli ya ketika sekarang ini. Jadi yang nutupi bolong-bolongi puasamu, mungkin kamu sakit, mungkin kamu bepergian, mungkin apa itu. Terus kekurangan-kekurangan di dalam puasa itu nanti yang nambeli, yang nutupi kekurangannya adalah puasa-puasa sekarang ini. Seperti hanya sholat, ada sholat wajib yang menutupi kekurangan, mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang ikhlas dan sebagainya. Itu yang menutupi kekurangan-kekurangan itu adalah sholat-sholat sunnah. Itu. Jadi kalau yang sengaja membatalkan sholat, orangnya sudah dewasa, sudah balik, ya itu hukumannya seperti itu. Memberi makan 60 orang. 60 orang itu satu orang 1 liter atau 1 mud. 1 mud itu kalau beras 6 on. Beras 6 on kali 60 orang. Berarti berapa? Kira-kira 38 kilo. Ya, kira-kira itu. Itu 1 hari loh ya. 2 hari ya kali 2, 38 kali 2 ya 76. Kalau 2 hari. Kalau 3 hari, 4 hari. Anjane arek rodok mokom. Nah, itu. Terus hukuman yang ketiga atau mengganti puasa di luar bulan Ramadan, 1 harinya itu 60 hari. 1 hari sama dengan 60 hari. Kalau sampai pada 58 atau 59 kok terus mokel karena mungkin sakit, mungkin pergi, gak kuat dan sebagainya, dia harus mengulangi dari 1 lagi. Ya apa? Tambah berat kan? Makanya jangan coba-coba melanggar hukum agama. Nah, usahakan walaupun kamu masih belum balik, belum kena kewajiban secara syar'i, kamu belajarlah sholat yang tekun, puasa yang tekun. Jangan bermalas-malasan. Walaupun katakan seisi rumahmu tidak ada yang sholat, ya,
Walaupun seisi rumahmu tidak ada yang puasa. Karena urusan agama ini urusan masing-masing. Urusan akhirat urusan masing-masing. Jadi antara kamu dengan ibumu, kamu dengan bapakmu itu masing-masing. Hanya saja nanti anak itu akan diberikan hak syafaat untuk kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya masih beriman. Nah, kalau orang tuamu misalnya sudah tidak beriman, misal tapi ya, itu kamu tidak bisa menyafaati mereka. Anak diberikan hak oleh Allah nanti. Itu untuk nyafaati orang tuanya. Bahkan nyafaati seluruh keluarganya sebanyak 70 orang. Itu satu orang akan diberikan hak. Dengan apa? Nyafaati itu. Dengan apa? Bacaan la ilaha, la-nya yang dipanjangkan. La ilaha illallah. Sekarang kamu bisa nyafaati. Kamu syafaati dirimu sendiri dulu, sering-sering membaca, banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Sehari nggak usah dihitung, berapapun yang kamu ingat kamu baca itu. Nanti kalau dosamu sudah habis, maka dosa keluargamu sebanyak itu, sebanyak orang yang ada di keluargamu itu akan diampuni juga oleh Allah. Kalau dosa keluargamu sudah habis, sedangkan kamu masih tetap membaca la ilaha illallah, maka dosa tetanggamu juga akan ikut diampuni oleh Allah. Ini keterangan dalam kitab Hikam. Jadi tak ada ruginya kamu menolong kedua orang tuamu. Itu. Ya. Apakah boleh tidur sepanjang hari saat puasa? Tidur sepanjang hari saat puasa. Tidurnya orang puasa itu apa? Ibadah. Berarti kamu tidur kan ibadah. Walaupun niat tidurmu itu untuk menghilangkan rasa lapar misalnya. Walaupun niat tidurmu itu untuk melupakan haus. Tidak apa-apa. Asal tetap sholat. Waktunya sholat. Sholat. Baik sholat di masjid, di langgar, di musola, atau sholat sendiri di rumah. Itu tetap sholat. Jadi misalnya asar bangun, zuhur bangun, tidak apa-apa. Setelah itu tidur lagi. Tidur itu hukum asalnya adalah mubah. Tapi mubah itu akan bisa bermanfaat, tapi juga bisa mudorot. Misalnya begini, kalau manfaat, tidurmu itu untuk menghindari hal-hal perbuatan negatif. Misalnya kamu diajak orang untuk nyuri ayam, misalnya kamu tidur. Padahal kamu tahu, kamu sudah punya janji dengan orang untuk nyuri ayam. Tapi kamu tahu kalau itu dosa. Maka kamu tidur aja biar tidak melakukan dosa. Kemudian kamu misalnya mau main biliar sambil main uang. Taruhan uang. Itu kamu berusaha agar terhindar dari ajakan teman itu. Kamu tidur. Nah, itu tidur yang mendapat pahala. Karena kamu sedang tarkul maksiat atau menghindari maksiat. Jadi tidur itu lihat-lihat niatnya. Innama a'malu bin niat wa kulli imri'im ma nawa.
tiap-tiap amal itu bergantung pada niatnya. Dan tiap-tiap niat itu, tiap-tiap pahalanya itu diikuti oleh besar kecilnya niat. Sekarang begini, kamu tidur untuk melupakan haus atau untuk melupakan lapar karena puasa. Ya sudah, kamu tetap dapat pahala karena tidur di bulan puasa. Cuma ada pahala yang lebih besar lagi daripada nanti saya misalnya main-main kemudian saya melakukan dosa, lebih baik saya tidur daripada saya melek dulinan omong-omongan ambek konco suwe-suwe rasan-rasan malah habis dosa pahalamu puasa. Lebih baik tidurlah. Tidur semacam ini tidur yang sunnah, membawa manfaat. Itu tidur yang semacam. Nah, tidur yang membawa manfaat ini nanti Allah akan berkenan untuk mengangkat derajat. Bahkan ada wali yang suka tidur, wali tapi suka tidur. Jadi wali yang temannya siapa ini? Abu Yazid Al-Bustami, temannya Al-Junaid, itu wali yang suka tidur. Ya itu alasannya. Kalau melek, saya akan berpikir yang aneh-aneh. Kalau melek, mata saya akan melihat yang aneh-aneh. Kalau melek, telinga saya akan mendengarkan yang aneh-aneh. Lebih baik saya tidur aja. Nah, tapi betul-betul itu, niat itu. Bukan gawen-gawen. Betul-betul menghindar dari maksiat. Nah, itu akhirnya Allah berkenan mengangkat derajat orang ini menjadi wali. Ya karena ilmu dulu, kemudian iman dulu, kemudian ilmu. Yang memupuk iman ini adalah ilmu. Iman tok karena ilmu nih nanti nyasar iman ini. Bisa nyasar iman itu. Karena mudah dibelokkan oleh setan. Nah, ilmu itu kan penguat. Sebagai tameng, orang menjadi kuat, menjadi tangguh itu karena ada ilmu. Jadi itu ya alasan orang yang tidur, asalkan tidur nanti sholat tidur lagi, sholat tidur lagi nggak apa-apa sampai bukuh. Ya. Gimana hubungnya mimpi basah di siang hari saat puasa? Nah, nggak apa-apa mimpi basah, puasanya tidak batal ya. Mimpi basah di siang hari puasanya tidak batal. Kamu kan tidak sengaja. Tidak sengaja kan kamu tidur loh. Tidur kemudian mimpi ya. Tidak batal puasamu. Tetap aja lanjutkan puasa. Tapi kamu wajib mandi. Lah, mandi ini harus berhati-hati. Karena kamu harus membasahi 7 lubang. Pertama, 2 mata. 2 mata bagaimana? Ya sewur gini ini. Banyu ini. Nah, ini kan air bisa masuk. Angel dah. Kalau sudah masuk, jenengi banyu ku halus sih. Kemudian setelah itu kamu harus kumur-kumur. Gigimu harus bersih. Lubang mulut, lubang hidung, kamu harus menghirup air, kamu keluarkan, hirup keluar sampai 3 kali. Terus telinga juga begitu. Jadi puasanya sendiri karena ada mimpi basah di siang hari
tidak batal, hanya saja kamu harus lebih berhati-hati ketika mandi wajib. Karena wajib mandinya itu. Terus mandinya kayak gitu. Terus seluruh, kemudian setelah itu lubang bawah, yang depan dan yang belakang itu harus lebih hati-hati juga. Jadi ya ketika mandi itu mikir redoan. Soalnya poso, lek gak poso enak ae, plang. Gitu. Kalau poso kan akhirnya mikir. Piye carane jae gak gak mlebu banyu ini kan. Itu yang perlu diperhatikan. Ndak batal poso itu. Ya. Kecuali disengaja. Ya sembuh ya apa ya carane sengaja. Ada unsur sengaja. Ya. Itu yang bisa Abah jawab. Mudah-mudahan semua jawaban itu atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang keluar dari mulut Abah ini adalah merupakan kebenaran yang dititipkan Allah melalui lisan bukan Abah yang pinter, tapi Allah yang membimbing, sehingga Abah mendekati kebenaran, atau ya sekali waktu benar gitu. Yaudah, mari kita tutup dengan doa setelah belajar. Oh ya, minta bantuan Fatihah buat Mas Andi yang sudah memberikan 2 Quran. Mudah-mudahan Andi yang sudah memberikan Quran ini selalu mendapatkan hidayah dari Allah, ditambah imannya, dihindarkan, diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah, dihindarkan dari maksiat, baik maksiat kecil maupun maksiat besar, dan hatinya selalu dijaga untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ijbahi wa ahli baiti wa ummati ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Tsumma ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin wa jamil awliya'is shalihin wa jamil ulama'il amilin wa khususan ila hadrati sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat asyarikil azimah magharibiyah bariyah wa bariyah, khususan ana wa ummahatina wa jaddatana wa jaddatina wa masyayikhina wa khususan Mas Andi RT 3. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Doa setelah belajar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi